Halo. Selamat datang kembali di podcast Dada, Danis, dan Ida. Yeay. Oke, jadi kali ini kita mau bahas apa sih di podcast kali ini? Nah teman-teman, Ida sendiri juga kita tuh mau bahas gambaran dasar profesi guru. Seperti apa nanti pengertiannya, kebijakan, kedudukan, serta kasus-kasus yang terjadi pada guru itu sendiri teman-teman. Nah, apa ini selanjutnya kita bahas? Pasti penasaran gak sih? Oh iya, sebelumnya gimana nih kabarnya Dani? Baik dong, Ida sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi tetap harus jaga kesehatan ya, karena sekarang musimnya tuh musim hujan. Teman-teman, sering banget hujan. Jadi harus sedia vitamin dan jaga kesehatan. Jangan sampai kehujanan ya. Nanti kalau kehujanan, habis itu mandi agar tidak sakit. Gitu kan? Iya, betul. Kayaknya udah deh. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Yuk. Oke, jadi kita bakalan sedikit mengulas mengenai gambaran umum seorang guru. Nah, pasti kalian tahu kan? Kalian pasti tahu apa itu guru. Nah, guru itu yang mengajarkan kita apapun. Jadi semua orang yang mengajarkan kita mengenai apapun itu dapat disebut guru loh. Nah, pasti ada pengertian menurut undang-undang. Apa nih kira-kira pengertiannya nih? Nah teman-teman, guru dalam undang-undang itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 yang menyatakan bahwa guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Seperti yang sudah disebutkan Ida tadi, guru itu terdapat di mulai dari kita jenjang dasar seperti SD, SMP, SMA, seperti itu teman-teman. Nah, Ida, selain menurut pengertian dalam undang-undang, ada nggak sih ahli yang menyebutkan tentang pengertian guru ini? Ada dong, banyak pasti. Para ahli itu pasti mendefinisikan sesuatu itu menurut persepsinya masing-masing. Nah, ini ada kutipan atau pengertian guru menurut ahli yakni Maga Giansar tahun 1996. Nah, menjelaskan bahwa profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai. Keahlian guru dalam menjalankan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu. Nah, jadi guru itu pasti ada step by step-nya, ada langkah-langkahnya untuk menjadi guru. Iya, benar. Kalau guru ngaji nih pasti kan belajar mengaji atau yang sudah menguasai ilmu. Kalau guru pendidikan formal itu pasti ada step-stepnya, sudah SD, SMP, SMA, itu juga bisa sarjana. Jadi kalau sekarang itu guru itu harus sarjana kan ya? Harus sih, harus. Menurut peraturan juga harus sarjana sepertinya. Seperti itu teman-teman, ada kebijakan yang mengatur guru dalam profesinya, yaitu menurut Undang-Undang tahun 2005 nomor 14 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa guru itu merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah teman-teman, dari kesimpulan kebijakan guru tadi itu bisa disebutkan bahwa guru itu tidak hanya mengajar peserta didik untuk memahami materi, melainkan juga membimbing, mengarahkan, melatih agar peserta didik paham betul dengan materi dan pengetahuan yang disampaikan oleh guru. Nah Ida, selain kebijakan guru itu mempunyai peran nggak sih dalam melaksanakan tugasnya? Ada dong, guru itu pasti ada perannya. Nah, peran guru itu ada 8. Ada 8 peran guru. Yang pertama itu pendidik. Pendidik ini bertanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada siswa. Guru juga merancang dan menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan metode dan strategi yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Gak mungkin dong kalau misalkan guru itu guru SD tapi cara ngajarnya tuh kayak SMA. Benar. Iya kan, Yes. jadi harus disesuaikan Disesuaikan sama dengan peserta didiknya gitu. Gak mungkin kalau misalkan
tuh menciptakan medianya tuh sulit dipahami. Nah, bisanya dipahami sama anak SMA. Sedangkan guru itu mengajarkan anak SD, kan nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Jadi disesuaikan sama pengetahuannya peserta didik. Betul. Apa nih selanjutnya nih yang kedua nih? Peran guru yang kedua itu adalah pembimbing. Sebagai pembimbing yang membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi mereka, bimbingan yang diberikan berupa bimbingan akademik serta membantu peserta didik jika mengalami kesulitan dalam belajar dan merencanakan karir di masa depan. Jadi pembimbing di sini tuh, semisal murid mengalami kesulitan dengan tugas atau materi, guru bisa membimbing lebih lanjut seperti memberikan arahan kalau soal ini tuh begini-begini seperti itu. Jadi guru tuh tidak hanya melepas peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, seperti misal ayo kerjakan ini nanti dikumpulkan ya. Tidak seperti itu ya. Jadi guru itu harus membimbing dan mengarahkan peserta didik agar peserta didik benar-benar memahami materi yang diberikan. Selain itu, guru juga berperan sebagai merencanakan karir di masa depan. Seperti contohnya guru BK. Pada saat kita tuh mau masuk ke universitas kan kita pasti bimbingan dulu kan ya. Kamu juga nggak, Ida? Oh iya dong. Iya kan. Iya. Jadi kita seperti bimbingan ke guru BK kayak bertanya, Bu, ini saya masuknya di mana ya kalau nilai saya segini? Kan kalian pasti bertanya kepada guru BK kan. Nah, guru BK tugasnya tuh membimbing dan mengarahkan. Jadi seperti misal dengan nilai kamu segini tuh kamu sepertinya bisa masuk di sini dan di sini. Jadi kamu memberikan arahan juga kepada murid-muridnya biar mereka tuh tahu jalannya lah, biar tidak merasa kebingungan dengan jalan yang akan diambil guna menentukan masa depan mereka. Iya betul. Guru BK itu pasti memberikan opsi kan, dia. Iya. Dilihat dari nilainya dulu. Kalau misalkan nilainya yang tinggi yang mana, itu pasti dipilih. Kamu minatnya yang mana antara dua ini gitu. Jadi jangan berpikir negatif dengan guru BK. Sebenarnya guru BK itu nggak semenyeramkan itu ya kan, nggak semenyeramkan itu dan Enak. Iya, guru BK itu sebenarnya tuh enak karena membimbing gitu loh, membimbing murid-muridnya agar gak salah jalan. Abis itu bukan menyuruh untuk pilih ini, enggak. Ini nanti dikasih opsi yang mana, kamu maunya yang mana gitu. Nah, kalau guru BK itu biasanya ada sendiri loh. Kalau misalkan kuliah itu ada sendiri jurusannya, jadi guru bimbingan konseling. Iya, benar. Jadi benar. ada sendiri Ada gitu. Jadi guru itu memahami gitu loh apa yang keinginannya. Yang diinginkan. Ya, jadi sudah ada perkiraan seperti itu. Nah, selanjutnya nih, apa sih peran guru selanjutnya? Peran guru yang ketiga yaitu fasilitator. Menurut Sadirman pada tahun 1990, guru memainkan peran sebagai fasilitator pembelajaran dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kenapa sih murid itu harus aktif? Karena kan kalau muridnya pasif, diam saja, kan guru tidak dapat mengetahui apanya ya. Karakter. Iya, bisa karakter kan, juga, ya. pemahaman juga. Iya. Kalau misal kita guru sebagai guru nih memberikan pengetahuan atau materi dan respon muridnya tuh biasa aja, pasif, kan kita juga nggak tahu muridnya tuh Udah paham. bener-bener paham apa enggak. Iya benar. Jadi sebisa mungkin guru itu membuat suasana kelas itu menjadi aktif gitu. Itu menyenangkan. dan dari keaktifan itu ada nilai tersendiri ya kan. Dapat nilai tersendiri ketika di akhir ya kan. Akhir Iya. semester. Jadi guru itu harus ada upaya untuk menciptakan suasana aktif di kelas. Nah, selanjutnya apa nih? Maksudnya tuh guru tuh berperan dalam evaluator dan memberi umpan balik. Seperti guru tuh melakukan evaluasi terhadap kemajuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Maksudnya adalah membantu peserta didik untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Nah, seperti yang sebelumnya Ida, kalau sudah menciptakan lingkungan belajar yang asik, guru tuh harus mengevaluasi, media yang saya gunakan kemarin tuh sepertinya cocok digunakan. Bisa juga, media yang saya gunakan tadi tuh tidak cocok digunakan untuk murid-murid saya. Nah, guru tuh harus berpikir dan mengevaluasi apakah media dan caranya mengajar tuh berhasil atau tidak, seperti itu. Berarti
Berarti guru tuh dituntut untuk kreatif ya kan? Iya, harus Gitu, itu. Guru harus kreatif tuh. Apa nih selanjutnya nih? Maksudnya apa nih? Selanjutnya ada model perilaku. Guru sebagai panutan berperan dalam bersikap, beretika, dan berperilaku yang positif, memberikan teladan yang dapat menginspirasi dan membentuk karakter yang positif. Nah, jadi guru itu sebagai teladan. Karena kalau murid itu biasanya tuh mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya. Benar. Anak kecil yang cuman tahu melihat. Kalau misalkan anak kecil kan kadang masih belum bisa ngomong nih. Nah, itu biasanya tuh lihat dari perilaku apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi kalau misalkan anak tersebut berlaku seperti ini, patut ditanya di dalam keluarganya itu gimana memperlakukan anaknya begitu. Nah, jadi guru itu harus memberikan teladan yang positif bagi muridnya sebisa mungkin, meskipun pasti setiap orang tidak sempurna nih. Iya. Nah, tapi harus memberikan teladan yang positif seperti bersikap jujur, tidak pernah berbohong atau bertanggung jawab dan lain-lain banyak. Selanjutnya ada apa nih? Nah, peran guru yang selanjutnya tuh ada sebagai kolaborator. Kolaborator di sini tuh guru bekerja sama dengan sesama guru, staf sekolah, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik. Jadi teman-teman, maksud sebagai kolaborator di sini seperti misal guru bahasa Indonesia deh. Kita tuh ada banyak gak sih dulu tuh guru bahasa Indonesia tiap angkatan, jadi nggak cuma satu kan ya? Iya, ada banyak. Ada banyak Iya, kan, soalnya kan nggak mungkin satu guru mengajar 10 kelas, wah. Oh iya. Itu apa nggak capek teman-teman? Iya, benar. Nah, jadi tuh maksud kolaborator di sini tuh misal guru A dan guru B tuh sama-sama mengajar di angkatan yang sama, misal di kelas 10. Mereka tuh harus bekerja sama untuk gimana sih cara meningkatkan pemahaman siswa, terus meningkatkan karakter siswa supaya mereka tuh menjadi lebih baik serta mencapai capaian belajar yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud nih. Jadi seperti itu peran guru sebagai kolaborator gitu. Nah, selanjutnya ada pemantau dan pengelola kelas. Guru memantau kedisiplinan dan tata tertib kelas serta menciptakan lingkungan yang aman, menyeluruh dan produktif. Nah, biasanya tuh guru itu juga menjadi wali kelas. Nah, wali kelas itu bertanggung jawab pada kelas tersebut. Jadi kalau misalkan ada masalah dengan muridnya, biasanya kan murid kan ada nih yang usil. Nah, itu bisa aja nanti kalau misalkan ada keributan di kelas, kita bisa konsultasi sama guru. Jadi guru itu sebagai orang tua kita ketika di sekolah. Jadi begitu, guru itu harus menciptakan lingkungan yang aman, menyeluruh dan produktif bagi peserta didiknya. Nah, Yang terakhir nih, apa nih? Yang terakhir tuh ada pengembang profesional. Sebagai pengembang profesional tuh guru harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik melalui pelatihan, pengembangan diri, dan partisipasi dalam kegiatan profesional. Nah, yang dimaksud sebagai pengembang profesional ini tuh seperti misal nih diadakan lomba seperti lomba baca puisi atau lomba monolog, drama kan sering kan ya kalau di SMA itu. Nah, guru tuh seperti mengembangkan siswa keterampilannya. Iya, keterampilannya tuh misal jika mau ada lomba tuh guru ikut melatih lah istilahnya. Iya, benar. Jadi biar siswa tuh dapat terbantu dan semakin baik ketika mengikuti lomba. Nah, kalau seperti itu kan siswa juga dapat feedbacknya kan, seperti dapat dampaknya kan, seperti siswa itu juga akan semakin paham, semakin pintar seperti semakin itu. Terlatih semakin juga, terlatih karena ya. Kan kalau misalkan mau ikut lomba nih, biasanya nih kalau guru ini terus berikan dorongan gitu loh, kamu harus belajar gitu. Jadi siswa itu terbiasa gitu, jadi nggak bakalan kesulitan kalau misalkan harus untuk menciptakan hal yang sama seperti keterampilan sebelumnya, itu nggak akan sulit. Jadi ada dampak baik yang diterima dari seorang murid. Nah, teman-teman dan Ida, tadi kan kita sudah membahas peran-peran guru serta kebijakan guru ya. Aku tuh jadi kepikiran, aku tuh pernah punya temen nih waktu dulu SMA. Dia tuh lulus denger tuh udah jadi guru. Aku kaget loh.
Emangnya bisa lulus SMA jadi guru? Kan bukannya harus sarjana sama PPG dulu ya? Oh iya, ada temanku juga. Aku sempat kaget loh. Kayak, dia ini lulusan bareng aku kan. Lulus bareng aku, tapi dia udah ngajar di SD gitu loh. Aku kaget. Emang boleh gitu loh. Kan maksudnya kan dia kan habis lulus SMA nih, sedangkan kalau misalkan ngajar itu pasti ada Pengalaman-pengalaman iya, ada harusnya. pengalamannya. Terus ada apa ya? Kan biasanya kalau kuliah kan ada mata kuliah yang membahas mengenai pembelajaran gitu kan. Nah, Iya. kan itu nggak ada. Jadi aku berpikir kok boleh gitu loh. Iya, terus Iya kan emang dia mampu gitu ya. Maksudnya bukan maksud untuk merendahkan ya teman-teman. Maksudnya kita aja mempelajari mata kuliah seperti kurikulum aja masih kebingungan ya, apalagi iya. yang lulusan cuma SMA. Nah, mereka tuh sebenarnya mampu apa enggak? Soalnya kan di dalam SMA kan nggak ada mata pelajaran kurikulum kan, adanya tuh di perkuliahan baru pengetahuan pemahaman tentang guru ini diajarkan dengan teliti itu di perkuliahan, jenjang perkuliahan gitu. Iya. Nah, kita tuh juga nemu nih pendapat beberapa orang mengenai apakah lulusan bukan sarjana S1 dan PPG itu bisa mengajar. Yang pertama tuh ada pendapatnya Raka Kumara. Raka Kumara itu sebagai mahasiswa akhir, dia tuh berpendapat bahwa sebenarnya itu tergantung dari sekolahnya mau menerima apa enggak. Rata-rata sekolah yang terima mahasiswa akhir keguruan yang belum lulus itu bukan sekolah negeri, tapi sekolah swasta yang berbasis yayasan, seperti contohnya SDIT, SMBIT, dan lain-lain. Biasanya yang ngajar di situ pas masih mahasiswa jadi anggota Ormek yang terafiliasi dengan yayasan tersebut, atau bisa jadi saudaranya sendiri, atau bisa jadi alumni dari sekolah tersebut. Selain itu, kadang juga ada beberapa sekolah di pelosok-pelosok yang memang benar-benar membutuhkan tenaga pengajar untuk sekolahnya. Karena kalau nunggu pembukaan PPK biasanya lama untuk membackupnya. Kadang ada mahasiswa akhir yang direkrut untuk kerja di situ. Jadi simpulan dari pendapatnya Raka ini tuh sebenarnya tergantung sekolahnya. Kalau mau merekrut mahasiswa semester akhir yang belum lulus untuk menjadi tenaga pendidik di sekolahnya. Jadi seperti itu. Nah, ada pendapat lain nggak sih Hida terkait ini? Tadi yang pendapatnya Raka Kumara ini kan ada kan beberapa sekolah di pelosok yang memang benar-benar membutuhkan tenaga pengajar. Itu bisa jadi masalah loh. Jadi misalnya nih kalau ada kan ada kan daerah terpelosok seperti contoh, kita bukan mau gimana ya, ini contoh aja, misalnya di Papua ini kan kayaknya masih belum terlalu merata gitu loh profesi guru itu. Kalau menurut Danis ini gimana pendapatnya kalau lulusan SMA itu di daerah yang terpencil itu sudah menjadi guru? Kalau menurut pendapatmu gimana? Kalau misal dia tuh lulusan dari sekolah terpencil, kalau sekolah misal di Pulau Pedalaman gitu, itu menurutku tuh kurang cocok. Soalnya kan dia juga pemahamannya mengenai pedagogi serta kurikulum itu kan belum paham tentunya. Soalnya kan dia masih lulusan SMA, jadi menurut saya itu kurang cocok. Kecuali kalau misal lulusan SMA tuh di kota-kota besar seperti Jakarta misal, itu mungkin masih cocok lah untuk digunakan sebagai tenaga pendidik di pulau-pulau pedalaman seperti itu. Jadi menurut saya tuh seperti itu sih. Saya juga nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau kataku nih, kalau emang dia dari pelosok, nah kalau dari pelosok itu pasti kan agak jarang gitu loh ada guru itu paling cuma beberapa, dan kebetulan dia ini sudah lulus SMA. Kalau menurutku itu bisa mengajar karena guru di sana tuh masih sedikit. Jadi kalau menurutku tuh bisa aja meskipun dia lulusan SMA, karena ya di sana itu guru itu cuma sedikit. Jadi ya masa kita membiarkan masa depan bangsa itu mengalami kebodohan atau nggak bisa baca, nulis dan lain-lain, kan enggak. Jadi kalau menurutku meskipun lulusan SMA, kalau emang tinggalnya di pelosok dan minim guru itu masih boleh sih. Nah, tapi berbeda kalau misalkan dia ada di
Pulau Jawa. Kan Pulau Jawa nih banyak nih, maksudnya kan udah merata, guru udah banyak. Jadi kalau menurut aku itu guru itu harus lulus sarjana S1 dan PPG. Iya, benar. Nah, ini ada pendapat juga dari Yohanes Arif, manajer akademik di NCL Madiun. Nah, ini ada mengapa tamatan SMA sekarang tidak bisa menjadi guru? Ya karena dihapuskannya SPG. SPG itu adalah Sekolah Pendidikan Guru. Itu menjadi salah satu penyebabnya. Baru tahu ya. Nah, pemerintah menghendaki peningkatan kualitas guru yang lebih baik, walaupun saya terkadang masih meragukan kemampuan para sarjana pendidikan dalam menguasai kompetensi pedagogiknya. Nah, karena pemerintah itu pengen guru itu ada kualitasnya, jadi kalau misalkan tamatan SMA itu masih belum gitu loh. Jadi karena pemerintah ingin masa depan bangsa yang cerah, jadi kalau bisa kualitasnya guru itu harus bagus. Nah, di sini tuh si Yohanes ini kadang itu masih meragukan kemampuan orang-orang yang lulusan sarjana. Nah, yang lulusan sarjana aja kemampuan pedagogiknya ini masih diragukan, apalagi lulusan SMA ya kan, yang benar. yang apa tuh belum terlalu banyak gitu loh menyerap ilmu mengenai kependidikan. Pemahamannya juga ya. Nah, iya benar. Ini ada juga nih pendapat dari Nana Suryana. Apa tuh pendapatnya tuh? Nana Suryana ini sebagai dosen ya teman-teman. Saat itu pendapatnya saat ini guru sudah menjadi profesi seperti profesi lainnya, yaitu dokter, pengacara, dan lain-lain. Karena statusnya menjadi profesi, maka menurut Undang-Undang Guru Dosen Nomor 14 Tahun 2005, guru wajib memenuhi kualifikasi akademik, yaitu harus memiliki ijazah terakhir S1. Artinya, guru itu harus S1 teman-teman. Maka lulusan SMA walau sedang berstatus mahasiswa, ketika dia menjadi honorer atau guru, secara undang-undang belum disebut sebagai guru yang profesional, seperti itu. Ya, jadi bisa disebut guru, cuman gurunya belum guru profesional, masih sebagai guru honorer, seperti itu. Betul. Nah, itu adalah pendapat beberapa orang yang ditemukan di aplikasi Quora. Nah, aplikasi Quora ini biasanya itu orang-orang berdiskusi atau bisa bercerita-cerita random kalau di aplikasi Quora ini. Iya, cukup random sih. Itu kami dapatkan dari aplikasi Quora. Ada juga kita bertanya juga mengenai topik tadi tentang masalah lulusan SMA sudah menjadi guru di gurunya langsung. Jadi bukan hanya pendapat orang-orang ini aja, pendapat kita juga. Jadi kami tanyakan juga ke orang yang bersangkutan atau ke gurunya. Guru yang profesional. Iya, jadi habis ini kita akan menampilkan video yang menunjukkan pendapat guru profesional mengenai apakah lulusan SMA menjadi guru. Yuk, kita simak. Jadi hari ini kita bersama dengan Ibu Pratika Maharani sebagai narasumber, atau nanti kita akan berdiskusi mengenai profesi kependidikan dengan topik lulusan SMA sudah menjadi guru. Halo Ibu Tika. Ya, hai. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Baik, saya Pratika Maharani. Saya mengajar di MTS Mampa Tulisan sebagai guru matematika. Ya, terima kasih. Jadi saya akan bertanya-tanya mengenai profesi kependidikan. Nah, topik yang dibahas ini mengenai lulusan SMA sudah mengajar. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal tersebut sebagai seorang guru? Mengenai lulusan SMA yang sudah mengajar tanpa kuliah. Iya, ya, kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya. Nah, kalau menurut saya pribadi, lulusan SMA yang sudah mengajar tanpa kuliah terlebih dahulu itu jika dihubungkan dengan keprofesionalitasan tentang guru itu kurang profesional ya. Karena
sebagai seorang guru kita harus profesional dalam mengajar, dan sebagai guru juga tidak hanya mengajar tetapi juga harus mampu menguasai tentang administrasi pembelajaran, kurang lebih seperti itu, seperti RPP, kemudian tentang modul. Nah, itu bisa kita dapatkan ketika kita sudah kuliah. Nah, jadi kalau misalkan lulusan SMA itu langsung mengajar, mungkin mereka atau beliau-beliau ini bisa mengajar, tapi pengetahuan tentang hal-hal seperti itu kurang. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti menurut pendapat Ibu, lulusan SMA bisa mengajar, namun belum mengerti mengenai apa yang diajarkan atau apa yang ada di dalam dunia kependidikan. Nah, tapi kalau misalkan mereka itu mau belajar secara mandiri, bisa, tetapi kalau menurut saya itu kurang maksimal ya, tanpa didampingi dengan tentor ataupun guru-guru yang sudah senior seperti itu. Kalau misalkan ada lulusan SMA, nah ini tinggal di pelosok, dan itu pun belum memenuhi profesi guru atau keprofesionalan guru, namun sudah mengajar di SD ataupun SMP. Nah, itu menurut Ibu itu bagaimana? Kalau hanya sekedar mengajar untuk transfer ilmu itu tidak apa-apa ya. Tidak ada yang melarang lulusan apapun untuk mengajar tingkat yang lebih rendah ya. Karena ketika kita sekolah itu pasti sudah ada pengetahuan-pengetahuan yang kita lebih tahu terlebih dahulu dibandingkan mereka yang kita ajar. Nah, jadi boleh-boleh saja kalau misalkan mereka itu mengajar anak-anak yang berada di tingkat lebih rendah daripada mereka yang sudah SMA. Tapi kembali lagi, kalau bicara tentang profesionalitasnya guru itu saya rasa belum memenuhi ya, karena untuk sekarang ini di dunia pendidikan, untuk menjadi guru yang profesional itu tidak hanya setelah lulusan kuliah, namun setelah kuliah pun kita juga harus mengikuti PPG supaya profesionalitasnya guru itu terakui. Nah, seperti itu kurang lebih. Baik, terima kasih atas pendapatnya Ibu. Terima kasih telah berusaha dan berpartisipasi dalam menjawab mengenai topik ini. Semoga hari-harinya lancar. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Semoga sukses kuliahnya dilancarkan ya. Iya, terima kasih. Nah, teman-teman, setelah kita melihat pendapat-pendapatnya orang-orang tadi di Quora, serta mendengarkan pendapat seorang guru profesional langsung, kita tuh bisa menyimpulkan apa sih, Ida? Kesimpulannya adalah guru profesional itu harus lulus sarjana S1 dan mengikuti PPG gitu. Jadi kalau misalkan guru bisa disebut sebagai guru, kalau guru profesional atau profesi guru itu harus lulus sarjana S1 dan mengikuti PPG. Nah, PPG sendiri itu merupakan profesi pendidikan guru, teman-teman. Jadi kalau kalian mau jadi guru atau melanjutkan jenjang ke profesi guru, kalian tuh harus mengikuti PPG dulu, baru bisa menjadi guru profesional seperti itu. Benar sekali. Nah, kayaknya kita udah lama deh berbincang-bincang deh. Wah, ya kan? Sampai kering tenggorokan saya. Aduh, minum nanti habis ini minum segalon ya. Ya mau pasti. Nah, udah nih, kita udah mendapatkan kesimpulan dari topik hari ini. Kita bisa akhiri nggak sih? Nah, sebelum kita akhiri tuh kita juga udah tahu kan nih ya tadi peran-peran guru tuh apa aja, kebijakan guru apa aja, serta permasalahan yang dihadapi jika menjadi guru. Iya, betul, kita betul, banyak betul. mendapat wawasan nih teman-teman, dan
kami berharap teman-teman juga mendapatkan wawasan dari pembahasan kami kali ini. Sekian podcast pembahasan kami mengenai gambaran dasar profesi guru. Aku Danis dan Aku Ida. sampai jumpa di podcast. Dadah.